Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas termodinamika dengan judul analisis diagram fasa dan penerapan persamaan Clapeyron pada zat pendingin X. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Santaknes Ginting. Saya Nikmatul Rizky. Saya Aisyah Mandarani Saputri. Dan saya Fathia Hana Naila. Yang pertama yaitu latar belakang. Diagram fasa adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara tekanan, suhu, dan volume spesifik suatu zat murni dalam berbagai kondisi. Diagram fasa menunjukkan bagaimana suatu zat dapat berada dalam 3 fase utama, yaitu padat, cair, dan uap, dan serta bagaimana transisi antar fase terjadi ketika terjadi perubahan suhu atau tekanan. Diagram fasa umumnya disajikan dalam bentuk diagram 3 dimensi yaitu PVNT yang merepresentasikan hubungan antara tekanan, volume spesifik, dan suhu suatu zat dalam berbagai kondisi. Tekanan menunjukkan gaya persatuan was yang diberikan oleh zat dalam suatu sistem, lalu volume menggambarkan jumlah ruang yang ditempati oleh suatu satuan massa zat, dan suhu mencerminkan tingkat energi termal suatu zat. Memahami diagram fasa dan transisi zat sangat penting untuk menjelaskan bagaimana suatu zat mengalami perubahan dari satu fase ke fase lainnya. Contohnya seperti dari padat ke cair atau dari cair ke gas. Diagram ini juga membantu dalam memahami kondisi kesetimbangan di mana 2 atau lebih fase dapat berkoeksi tensi, seperti saat air dan uap berada dalam kesetimbangan pada titik didihnya. Lalu tujuannya yaitu yang pertama memahami konsep dasar diagram fasa dan transisi zat, yang kedua menganalisis hubungan antara tekanan, suhu, dan volume spesifik dalam diagram fasa, dan yang ketiga memahami penerapan mengenai diagram fasa. Relevansi. Diagram fasa memiliki relevansi yang signifikan berbagai aplikasi nyata, terutama dalam teknologi pembangkit energi. Misalnya penggunaan bahan transisi fase dalam sel termal dapat meningkatkan efisiensi konversi energi panas menjadi energi listrik. Penelitian juga menunjukkan bahwa sel termal yang menggunakan bahan transisi fase dapat menghasilkan tegangan yang lebih tinggi sehingga menjadikan sebagai perangkat penghasil energi yang menjanjikan. Lalu deskripsi kasus. Dari kasus yang telah diberikan, dapat diidentifikasi titik triple dan titik kritisnya. Yang pertama titik triple. Titik triple estimasi awal diperkirakan pada negatif 20 derajat Celcius pada 250 kPa, di mana dalam kondisi ini ketiga fase yaitu padat, cair, dan gas berada dalam kondisi seimbang. 1. Diagram fasa refrigeran X. Diagram di atas menunjukkan hubungan antar tekanan dan temperatur pada berbagai kondisi transisi fasa zat pendingin X. Titik-titik utama yang ditandai dalam diagram adalah yang pertama ada titik triple min 20 derajat Celcius sampai apa kira itu 250 kPa gitu aja. Enggak. Kilopascal kan KPA ku. Serek aku seret ini. Bab 2 analisis. Yang pertama, diagram fasa refrigeran X. Diagram di atas menunjukkan hubungan antara tekanan dan temperatur pada berbagai kondisi transisi fasa zat pendingin X. Titik-titik utama yang ditandai dalam diagram adalah yang pertama ada titik triple, min 20 derajat Celcius, 250 kilopascal. Titik di mana zat berada dalam keseimbangan antara fase padat, cair, dan gas. Yang kedua, titik kritis, 150 derajat Celcius, 4000 kilopascal. Titik di mana zat tidak dapat lagi mengalami transisi fase cair ke gas karena sifat cair dan gas menjadi identik. Yang ketiga, garis keseimbangan. Garis putus-putus menunjukkan transisi antara fasa berdasarkan data eksperimen. Selanjutnya, perhitungan. Berdasarkan perhitungan dengan persamaan Clapeyron diberikan data berikut. Diketahui titik triple dan titik kritis di mana estimasi awalnya itu titik triple diperkirakan pada minus 20 derajat Celcius dan 250 kPa dan titik kritis diperkirakan pada 150 derajat Celcius dan 4000 kPa.
berdasarkan persamaan Clapeyron digunakan untuk menentukan hubungan antara perubahan tekanan dan suhu pada saat terjadinya transisi fase suatu zat, di mana persamaan ini dinyatakan sebagai dP per dt sama dengan delta H trans per T delta V, di mana dt per dt adalah gradien tekanan terhadap suhu pada kurva kesetimbangan fasa. Delta H adalah perubahan entalpi molar dan transisi fasa dalam J per mol atau J per kilogram. T adalah suhu absolut pada saat transisi fase tersebut. Dan delta V adalah perubahan volume molar dari transisi fasa. Berdasarkan data dasar teoritis, persamaan Clapeyron diturunkan dari prinsip termodinamika, khususnya dari kriteria kesetimbangan termodinamika untuk sistem multifasa. Pada kesetimbangan, potensial Gibbs molar atau energi bebas Gibbs per molar dari setiap fase harus sama, di mana persamaan Clapeyron berasal dari penerapan hubungan Maxwell dan identitas termodinamika pada kondisi kesetimbangan ini. Secara matematis, penurunan persamaan Clapeyron dapat melibatkan 5 kondisi, yang dimana kondisi 1 itu kondisi kesetimbangan potensial Gibbs molar sama untuk kedua fase, misalnya fase 1 dan fase 2. Yang kedua itu diferensi persamaan Gibbs yang menggunakan persamaan Gibbs. Dan yang ketiga, penerapan dan kesetimbangan, di mana pada kesetimbangan perubahan potensial Gibbs dan molar itu sama. Yang keempat itu rearrangement, di mana persamaan ini untuk memberikan persamaan sebelumnya. Yang kedua itu menggunakan hubungan entalpi, karena pada kesetimbangan itu delta G sama dengan 0, maka delta S sama dengan delta H per T. Dari substitusi kelima tersebut memberikan hasil yaitu dP per dt sama dengan delta H trans per T delta V, di mana pada proses perhitungan gradien dP per dt untuk transisi fasa. Di sini saya mengambil satu contoh transisi fase cair ke gas, di mana diketahui T atau suhunya yaitu 298,15 Kelvin dan T-nya 500 kPa atau 500.000 PA, dan delta H-nya itu 420 Joule per kilogram. Untuk selanjutnya itu dihitung asumsi gas ideal, di mana Vg sama dengan RT per P, di mana Vg sama dengan R-nya itu 100 dikali T-nya itu 298,15 per T-nya itu 500.000, yang menghasilkan 0,05963 meter kubik per kilogram, di mana delta V sama dengan Vg dari hasil tersebut yaitu 0,05963 meter kubik per kilogram. Untuk menghitung gradien tekanan dari dP per dt sama dengan delta H trans per T delta V yaitu 420.000 per 298,15 kali delta V-nya yaitu 0,05963 yang menghasilkan 23,630 PA per K. Selanjutnya itu adalah diskusi hasil numerik ataupun makna fisis, di mana nilai gradien tekanan terhadap suhu dP per dt memberikan informasi penting tentang bagaimana tekanan uap suatu zat berubah seiring dengan perubahan suhu di sekitar titik transisi fasa. Yang pertama itu dia sensitif terhadap tekanan terhadap suhu. Yang kedua itu stabilitas fasa. Ketiga itu aplikasi dalam desain sistem, di mana memprediksi kinerja sistem pada berbagai kondisi suhu, dapat merancang komponen sistem yang sesuai dengan tekanan kerja yang diharapkan, dan mengoptimalkan efisiensi siklus Rankine dengan memanfaatkan karakteristik transisi fase refrigerant. Yang keempat itu validasi data eksperimen, di mana nilai dP per dt yang dihitung dapat dibandingkan dengan data eksperimen atau simulasi untuk memvalidasi model termodinamika yang digunakan. Jika pada perbedaan signifikan, model atau asumsi perlu ditinjau kembali. Selanjutnya itu bab 3 penutup. Bab 3, diskusi kritis. 1. Potensi penggunaan zat dalam sistem nyata.
A. Tekanan transisi fasa yang relatif rendah 250-500 kilopascal memungkinkan penggunaan peralatan dengan spesifikasi tekanan lebih rendah dibandingkan refrigeran dengan tekanan lebih tinggi seperti R134A atau R22. Temperatur transisi fasa yang moderat memungkinkan aplikasi pada sistem yang menggunakan sumber panas rendah hingga menengah seperti energi panas bumi, suhu rendah, atau pemanfaatan panas buang industri. C. Perubahan entalpi yang signifikan 180-600 kilojoule atau per gram. Ulangi, Rek. Bab 3. Penutup. Diskusi kritis. 1. Potensi penggunaan zat dalam sistem nyata. A. Tekanan transisi fasa yang relatif rendah 250-500 kilopascal memungkinkan penggunaan peralatan dengan spesifikasi tekanan lebih rendah dibandingkan refrigeran dengan tekanan lebih tinggi seperti R134A atau R-22. B. Temperatur transisi fasa yang moderat memungkinkan aplikasi pada sistem yang menggunakan sumber panas rendah hingga menengah seperti energi panas bumi, suhu rendah, atau pemanfaatan panas buang industri. C. Perubahan entalpi yang signifikan 180-600 kilojoule per kilogram menunjukkan potensi efisien tinggi dalam perpindahan panas yang penting untuk aplikasi pendingin dan pembangkit daya. Untuk penerapan nyata, beberapa aspek lain perlu dipertimbangkan seperti kestabilan kimia, dampak lingkungan, toksisitas, dan ketersediaan bahan baku. 2. Tantangan dan keuntungan termodinamika. Keuntungan. 1. Efisiensi energi tinggi. Perubahan entalpi yang besar selama transisi fasa menunjukkan kemampuan zat ini dalam menyerap dan melepaskan panas secara efisien. 2. Fleksibilitas dalam rentang temperatur dan tekanan. Dengan titik triple pada -20 derajat Celcius dan 250 kilopascal, serta titik kritis pada 150 derajat Celcius dan 4000 kilopascal, zat ini dapat beroperasi dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, rekomendasi. Berikut rekomendasi yang berdasarkan analisis termodinamika terhadap zat pendingin X. Apakah layak digunakan sebagai fluida kerja? Zat pendingin X memiliki potensi untuk digunakan sebagai fluida kerja, terutama jika triple -20 derajat Celcius dan 250 kPa dan titik kritis 150 derajat Celcius pada 4000 kPa sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Titik triple memungkinkan fleksibilitas dalam fase transisi, sementara titik kritis menunjukkan batas suhu dan tekanan operasi dapat diterima. Pertimbangan jika tidak layak, efisiensi termodinamika jika zat ini memiliki koefisien performa atau COP rendah dibandingkan alternatif seperti R134A atau R600A, efisiensinya mungkin tidak optimal untuk aplikasi tertentu. Untuk stabilitas fisik, zat pendingin harus tidak korosif, tidak toksik, dan stabil pada suhu tinggi. Untuk dampak lingkungan, zat pendingin ini harus ramah lingkungan. Dan kesimpulannya, diagram fasa zat pendingin ini memberikan informasi penting tentang perilaku zat tersebut pada berbagai kondisi tekanan dan suhu. Diagram ini menunjukkan hubungan antara tekanan dan temperatur serta menandai titik-titik utama. Titik triple ini menunjukkan kondisi di mana zat berada dalam keseimbangan antara fase padat, cair, dan gas, sedangkan titik kritis menandai kondisi di mana perbedaan antara fase cair dan gas itu menghilang. Diagram ini juga membagi kondisi zat menjadi 3 wilayah utama, yaitu wilayah padat, cair, dan gas yang masing-masing ditentukan oleh tekanan dan suhu. Untuk memahami diagram fasa ini juga sangat penting dalam aplikasi refrigerasi dan pengendalian proses industri, karena memungkinkan kita untuk memilih dan mengendalikan kondisi operasi zat pada pendingin yang tepat.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.